Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 806-810. Selamat bersantai. Bab 806, dua tuan muda, tolong biarkan aku tetap hidup. Aku akan memberimu semua hartaku. Wajah gadis bersayap itu terlihat mempesona ketika memohon dengan nada simpatik. Dia memiliki level pelatihan di tahapan alam dewa kekosongan dan kekuatan garis keturunannya memberikan kecepatan yang menakjubkan. Namun, dia meremehkan musuh-musuhnya dan langsung jatuh ke dalam domain dimensi ruang Nan Gongsheng. Dia juga harus melawan kekuatan fisik yang diberikan Zhao Feng padanya. Domain milik Nan Gongsheng adalah domain tipe dimensi ruang yang langka, jadi sulit untuk melarikan diri jika seseorang telah memasukinya. Selain itu, karena saat ini domain tersebut telah bergabung dengan kristal Dewa Iblis, kekuatan domain dimensi ruang Nan Gongsheng telah melampaui batas kewajaran. Gadis bersayap menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan dengannya? Tanya Nan Gongsheng. Pada saat ini, ketiga orang tersebut terselimuti dengan domain dimensi ruang berwarna perak keunguan yang aneh yang hampir sepenuhnya terputus dari seluruh dunia. Gadis bersayap itu sangat terkejut. Nan Gongsheng perlu meminta pendapat dari seorang pemuda berambut ungu itu bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya. Seolah-olah pemuda berambut ungu itu adalah pemimpinnya. Dia hanya seorang gadis yang bukan dari spesies manusia biasa. Bunuh dia, kata Zhao Feng tanpa emosi saat keinginan membunuh berkilat di matanya. Gadis bersayap itu langsung merasakan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Keduanya adalah orang yang sangat tegas. Bunuh. Sebuah cahaya biru perak metalik bersinar di sekitar Zhao Feng saat area di sekitarnya menjadi berat. Dia lalu melepaskan serangkaian pukulan pada gadis bersayap tersebut. Peng! Gadis bersayap itu merasakan gelombang kekuatan fisik yang menakutkan menghantam tubuhnya dan hampir membuatnya muntah darah. Bukannya dia tidak bisa melawan balik sama sekali, hanya saja dia terjebak dalam domain dimensi ruang Nan Gongsheng dan tidak dapat mengedarkan kekuatan luar biasanya. Yuan sejatinya juga terbatas hingga tingkatan tertentu. Spesiesnya berspesialisasi dalam kecepatan dan mereka tidak memiliki tubuh yang kuat. Bahaya! Tubuh gadis bersayap itu bergetar dan sebelumnya dia sudah terluka. Sebelum dia bisa bereaksi, bahaya kritis pun muncul. Lapisan pisau dimensi ruang berwarna perak dan ungu terbentuk di telapak tangan Nan Gongsheng, yang langsung merobek-robek tubuh gadis itu menjadi serpihan. Arg! Gadis bersayap itu menjerit saat potongan tubuhnya yang berdarah-darah terjatuh dari langit. Pemuda di level Raja Alam Dewa Kekosongan yang mengenakan baju besi tua dan yang lainnya menarik napas dingin. Yang mereka lihat hanyalah Zhao Feng menyerang dan membunuh gadis tersebut hanya dalam waktu 3 tarikan napas saja. Di udara, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai mengumpulkan rampasan perang dari gadis bersayap tersebut. Harta kekayaan dari Raja Alam Dewa Kekosongan jelas tidak biasa, tetapi sebagian besar tidak ada gunanya bagi Zhao Feng. Di sisi lain, mutiara penenang pikiran dan kayu pemulihan jiwa yang dia dapatkan sangat berguna. Mutiara penenang pikiran adalah harta karun berbasis jiwa yang langka yang bisa membuat penggunanya lebih tangguh terhadap banyak ilusi batin dan teknik jiwa Dao. Bahkan bisa menyingkirkan setan di hati dan membantu membentuk kekuatan keinginan. Dari segi nilainya, mutiara penenang pikiran hampir mendekati nilai busur panah pengunci langit dan pedang Qiankun. Namun, Zhao Feng menginginkan kayu pemulihan jiwa karena bisa menyembuhkan dan memperkuat jiwa dan itu berguna bahkan untuk Raja Alam Dewa Kekosongan sekalipun. Baik mutiara penenang pikiran dan kayu pemulihan jiwa sangat menarik bagi siapapun di bawah tahapan alam cahaya mistik. Nan Gongsheng, kau telah dipengaruhi oleh kristal Dewa Iblis. Mutiara penenang pikiran ini untukmu, sedangkan kayu pemulihan jiwa memulihkan kekuatan keinginan jiwaku, kata Zhao Feng. Karena memiliki mata spiritual dewa, Zhao Feng tidak membutuhkan mutiara penenang pikiran. Di sisi lain, Nan Gongsheng telah memotong-motong tubuh gadis bersayap itu hingga menjadi serpihan dan hal itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan olehnya. Meskipun Nan Gongsheng sangat tegas dan tidak takut untuk membunuh, namun dia tidak haus darah. Sepakat, Nan Gongsheng tahu bahwa Zhao Feng memiliki niat baik dan kekuatan jahat dari kristal Dewa Iblis memang mempengaruhinya. Nan Gongsheng segera menggunakan mutiara penenang pikiran dan langsung merasakan kesejukan yang mengalir ke jiwanya. Tatapannya menjadi lebih jelas dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Nan Gongsheng akan menjadi sekutu yang kuat dalam dimensi ilusi ilahi jika Zhao Feng masih belum pulih. Kayu pemulihan jiwa juga cukup bagus, benda tersebut bisa meningkatkan kecepatan Zhao Feng dalam memulihkan kekuatan keinginan di level kaisarnya.
Dia memperkirakan bahwa kayu pemulihan jiwa akan dapat memulihkan kekuatan jiwanya ke tahap awal atau menengah dari alam dewa kekosongan. Pada saat itu, kekuatan keinginan di level kaisarnya tidak akan jauh lagi dari kebangkitannya. Namun, saat ini bukan waktunya untuk menggunakannya. Wosh, wosh, wosh. Suara terbang muncul. Itu adalah orang-orang yang mengejar gadis bersayap dari kota kuno yang hancur. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi dan seorang gadis berambut ungu. Mereka berdua adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Pemuda dengan baju besi adalah raja yang memiliki domain dari generasi yang lebih tua sedangkan gadis berambut ungu adalah raja baru. Dia cantik, dan rambut ungunya memancarkan keanggunan yang mulia dan seperti mimpi. Namaku Cao Yun berasal dari salah satu 8 keluarga besar, keluarga Cao. Bolehkah aku bertanya dari mana asalnya kalian berdua? Tanya pemuda itu sambil menggenggam tangannya. Tindakan cepat Zhao Feng dan Nan Gongsheng membunuh gadis bersayap itu membuatnya waspada. Salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Cao. Aku Jilan berasal dari salah satu 8 keluarga besar, keluarga Ji. Bukankah kalian berdua harus memberikan kami alasan mengapa kalian mengambil harta karun dari mangsa kami? Mata gadis berambut ungu itu berkilauan dengan warna ungu pudar. Zhao Feng merasakan bahwa Jilan yang berambut ungu ini memiliki kekuatan garis keturunan mata yang tidak biasa. Mereka berdua sama-sama berasal dari 8 keluarga besar. Nan Gongsheng tidak berani meremehkan salah satu dari mereka. Sebelum memasuki dimensi ilusi ilahi, para senior aliran suci mistik sejati telah mengatakan mengenai situasi di dalam penguasa dinasti. Kekuatan salah satu dari 8 keluarga besar melampaui seluruh aliran suci mistik sejati. Melihat bahwa kedua orang di hadapan mereka tetap diam, Cao Yun yang mengenakan baju besi tersenyum. Dia yakin bahwa kelompok atau keluarga tempat mereka berasal tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga besar. Bagaimana kalau begini, serahkan mutiara penenang pikiran dan kayu pemulihan jiwa, dan kami tidak akan mengambil barang-barang lainnya, ujar Cao Yun sambil tersenyum, sementara Jilan yang berambut ungu mencibir bibirnya seolah-olah merasa tidak puas. Aku tidak peduli bahkan jika seorang pangeran dari penguasa dinasti Gan yang agung ada di sini. Aku tidak punya kebiasaan memuntahkan daging yang sudah aku makan. Zhao Feng tertawa jijik. Mendengar jawabannya, ekspresi Cao Yun dan Jilan berubah dan kelompok di belakang mereka pun menjadi riuh. Dasar berandalan sombong, dasar pesilat di level alam inti asal kecil rendahan. Apa kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Kata-kata Zhao Feng membuat marah para elit dari kedua keluarga besar tersebut. Ekspresi Cao Yun suram, tapi dia merasa bahwa Zhao Feng percaya diri dan bisa melihat semuanya. Pemuda berambut ungu ini juga adalah orang yang menyerang gadis bersayap tadi. Mari kita lihat kau terbuat dari apa, Jilan tertawa dengan dingin. Rambut ungu menyilaukan tertiup angin seolah-olah dia adalah seorang bangsa elf berambut ungu. Rambut Zhao Feng juga berwarna ungu, tetapi warna rambut ungunya bahkan lebih cantik daripada rambut Jilan. Itu sebabnya Jilan merasa tidak senang. Pemuda itu tidak hanya tampan, dia juga memiliki rambut ungu yang bahkan lebih indah dari miliknya. Mata bintang ungu. Mata Jilan berkilauan dengan ungu berkabut yang tampak seperti bintang ungu di langit, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat pun menyerang ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap mata, ribuan bintang yang terbakar bergerak menyerang jiwa Zhao Feng dan Nan Gongsheng dan menyebabkan mereka bergetar. Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa akan jatuh ke dalam jurang tanpa dasar dari teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa, dan jiwa mereka bahkan akan terluka. Cao Yun dan teman-temannya kemudian akan menyerang pada kesempatan tersebut. Namun, rencana mereka dan kenyataan yang terjadi sangat berbeda. Pemuda berpakaian hitam dan pemuda berambut ungu tersebut tetap berdiri tak bergerak dan tidak terpengaruh. Mata Nan Gongsheng berkedip ketika dia mengedarkan kekuatan keinginan di level raja dan memblokir serangan jiwa yang berisi ilusi Dao. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dengan wajah tanpa ekspresi seperti boneka. Tidak ada reaksi sama sekali darinya. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu berkabut dan sinar petir yang kental melonjak darinya. Petir itu berwarna ungu dan dikelilingi oleh gumpalan bintang-bintang ungu milik kekuatan garis keturunan jiwa Jilan. Boom! Tubuh Jilan bergetar, dan wajahnya pucat saat melihat mata kiri Zhao Feng. Kekuatan garis keturunan mata dewamu. Dalam sekejap mata, kekuatan garis keturunan mata dewa Jilan bergetar. Jiwa dan matanya terluka. Sulit membayangkan tingkat penguasaan yang telah dicapai oleh pemuda ini dalam ilmu jiwa Dao untuk dapat menyerang balik serangan Jilan secara menyeluruh.
Lagi pula serangan baliknya berisi aura petir yang abadi dan tak pernah padam yang membuatnya tidak bisa bernapas. Jilan, apa yang terjadi padamu? Cao Yun dan teman-temannya hanya bisa berseru dengan ekspresi terkejut. Teknik mata bintang ungu milik Jilan sangat kuat, dan bahkan beberapa pesilat jenius di peringkat-peringkat pesilat jenius kekaisaran pun waspada terhadapnya. Namun, Jilan saat ini terlihat pucat dan gemetar seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Orang-orang sudah bisa membayangkan kekalahannya. Kekuatan garis keturunan mata dewa pemuda itu terlalu menakutkan. Hanya satu serangan balik dari kekuatan garis keturunannya saja sudah bisa mengalahkan Jilan. Para pesilat elit dari dua keluarga besar pun terpana. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang keduanya, termasuk Cao Yun yang berada di level raja yang memiliki domain. Zhao Feng dan Nan Gongsheng, salah satu dari mereka memiliki kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa yang tak terukur sementara yang lainnya adalah raja yang memiliki domain dengan kemampuan tipe dimensi ruang. Ayo kita pergi, Zhao Feng memandang mereka dengan dingin dan menghilang bersama Nan Gongsheng. Detik berikutnya, cahaya perak melesat di atas kelompok tersebut dan menuju ke kota kuno yang hancur. Cao Yun dan para pesilat elit lain dari keluarga besar memiliki ekspresi buruk. Keduanya sangat arogan dan terbang tepat di atas kepala mereka. Tetapi tidak ada yang berani menyerang mereka karena kekuatannya. Mereka ingin ikut campur di kota kuno yang hancur. Zhao Yufei dari keluarga Duanmu ada di sana dan dia tidak tertandingi. Keduanya tidak cukup untuk melakukan apapun padanya. Tatapan Cao Yun dan murid-murid lainnya menyaksikan dengan ekspresi aneh saat Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke kota kuno yang hancur. Banyak pesilat jenius terbaik dari 8 keluarga besar telah berkumpul di sana. Jilan, bagaimana keadaanmu? Cao Yun bertanya pada gadis muda berambut ungu di sebelahnya dengan hati-hati. Jilan masih gemetaran dan wajahnya masih putih seolah-olah jiwanya bukan miliknya lagi. Seolah-olah dia masih belum bisa kembali ke kenyataan dari keterkejutan tadi. Semua pesilat jenius kebingungan. Sebagai seorang putri terhormat dari salah satu 8 keluarga besar, dia memiliki status bangsawan dan arogan. Dengan kekuatan garis keturunannya yang unik, dia bisa dianggap sebagai putri dari surga. Bukannya tidak ada yang pernah bisa menandingi Jilan sebelumnya. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihatnya begitu dikalahkan seperti ini sebelumnya. Kekuatan garis keturunan mata dewanya adalah salah satu yang paling menakutkan yang pernah kulihat dalam hidupku, kata Jilan sambil menghela nafasnya. Mendengar ucapannya, hati semua orang bergetar. Keluarga Ji terkenal karena kekuatan keturunan mata dewanya dan mereka telah menghasilkan beberapa pesilat ahli dengan kekuatan garis keturunan mata dewa yang paling kuat dan terkenal sepanjang sejarah. Meskipun kekuatan garis keturunan mata dewa milik keluarga Ji mungkin bukan mutlak yang terkuat di zona benua, Jilan telah berinteraksi dengan banyak kekuatan garis keturunan mata dewa yang terbaik. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan keturunan dewa mata kematian atau mata dewa samsara, kata pemuda yang berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Keturunan dari 8 mata dewa yang hebat telah muncul beberapa kali dalam wilayah penguasa dinasti selama ribuan tahun terakhir, dan ini bukan rahasia bagi para petinggi kelompok atau aliran teratas. Aku telah melihat keturunan mata dewa, tetapi tekanan yang diberikan mata kirinya kepadaku lebih unik, seolah-olah itu satu-satunya di dunia. Tidak ada mata lain yang bisa dibandingkan dengannya, kata Jilan setelah berpikir selama beberapa saat. Teknik mata bintang ungunya masih belum sepenuhnya lolos dari ketakutan pertarungan sebelumnya. Mereka berdua adalah kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa, tetapi perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Jilan, kau terlalu banyak berpikir. Apa menurutmu kekuatan garis keturunan mata dewa pemuda itu adalah salah satu dari mata dewa? Cao Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semua orang juga tertawa dan tidak mempedulikannya. Wosh. Di tempat lain, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke tepian kota yang hancur dengan terselimuti oleh cahaya perak. Mata kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi, tetapi rambutnya masih berwarna ungu. Ditambah dengan wajahnya yang tampan, dia terlihat sangat menarik bagi lawan jenis. Mata kiri Zhao Feng mengamati seluruh area dari udara. Kota yang hancur itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada dunia bawah tanah. Zhao Feng bisa tahu bahwa kota itu pernah menjadi kota berpenduduk dan berfungsi sebagai pasar untuk berbagai ras dan spesies makhluk hidup. Orang bisa melihat tulang belulang dari ras dan spesies yang berbeda di kota dan mudah untuk membedakan gaya arsitektur yang berbeda untuk berbagai bangunan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi,
tetapi setiap makhluk hidup di dalam kota tersebut terbunuh dalam waktu singkat dan kota itu berubah menjadi reruntuhan kota mati. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasakan lonjakan kuat sumber energi murni langit dan bumi serta berbagai kekuatan luar biasa yang saling beradu bahkan dari tepi reruntuhan kota tersebut. Pertempuran di dalam kota itu sangat sengit. Meskipun semua yang ada di kota ini mati karena sebab yang tidak diketahui, banyak harta karun yang tersimpan dengan baik. Zhao Feng mengerti situasinya. Ini adalah analisa yang didapatkan dari mata spiritual dewanya setelah secara kasar mengamati area tersebut. Memang, banyak harta karun telah digali dari kota tersebut. Wosh, wosh, wosh. Cao Yun, Jilan, dan para ahli lainnya kembali ke kota yang hancur dan terus berpartisipasi dalam perjuangan untuk memperebutkan harta lainnya. Sepertinya kita terlambat. Nan Gongsheng terlihat bersemangat. Dalam situasi kacau ini, kemampuan dimensi ruangnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Keduanya saling berpandangan kemudian tanpa ragu-ragu melesat ke dalam kota yang hancur. Mereka hanya terbang sejauh beberapa puluh kilometer sebelum akhirnya menemukan sekelompok pesilat jenius sedang berkelahi di depan. Beberapa berasal dari keluarga besar sementara yang lain berasal dari aliran atau klan. Menjauhlah, Menara 8 Bintang yang pertama menemukan batu bintang kuno ini. Tidak. Batu bintang kuno bisa digunakan untuk membuat senjata level langit dan itu sudah punah di dunia luar. Itu persis seperti yang dibutuhkan oleh tetua agung keluarga Jiang. Kedua pasukan itu memiliki Raja Alam Dewa Kekosongan dan beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang setara dengan Raja Alam Dewa Kekosongan dengan menggunakan kekuatan garis keturunan atau teknik rahasianya. Ada juga banyak pesilat ahli dari pasukan lain yang menonton secara diam-diam. Wosh, wosh, lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul di udara di atas pertempuran. Siapa di sana? Kedua kelompok tersebut terkejut. Salah satu dari dua pendatang baru itu adalah raja yang memiliki domain yang tampaknya berspesialisasi dalam teknik dimensi ruang. Itu hanya beberapa material untuk membuat sesuatu, kata seorang pemuda berambut ungu di dalam cahaya perak tersebut dengan tanpa emosi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng masing-masing memiliki busur panah pengunci langit dan pedang Qiankun, sehingga mereka tidak tertarik pada senjata atau material biasa lainnya. Meskipun nilai batu bintang kuno itu tinggi, namun itu tidak cukup bagi keduanya untuk memasuki pertarungan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng lalu terbang melewati kedua kelompok tersebut. Ah, esensi air bundaku, seorang gadis muda cantik berambut biru berseru saat wajahnya memerah. Boom, sua, di bawah kombinasi teknik rahasia dimensi ruang dan kekuatan fisik yang kuat, gadis itu tidak bisa melawan sama sekali dan esensi air bundanya yang baru saja dia peroleh pun dicuri. Berani sekali mereka berdua mencuri dari gadis cantik nomor 1 di keluarga Jiang, Jiang Feixue. Banyak pesilat elit yang menonton diam-diam menjadi terpana. Banyak material berharga telah ditemukan dan batu bintang kuno adalah yang paling berharga. Para pesilat elit keluarga Jiang dan Menara 8 Bintang saling bertarung dan kedua pesilat jenius, bodoh, ini baru saja menyerbu masuk dan menjarah gadis cantik nomor 1 dari keluarga Jiang. Adik Feixue, kami akan datang membantumu setelah mengambil batu bintang kuno. Seorang raja muda berjubah hitam dari keluarga Jiang dengan dingin melihat ke arah di mana Zhao Feng dan Nan Gongsheng pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke kedalaman kota yang hancur. Bagus juga, esensi air bunda ini dapat menebus kekurangan elemen air di kristal inti petir angin. Zhao Feng terlihat tersenyum lebar. Mereka pun segera bertemu kelompok pesilat elit lain yang jumlahnya mendekati 100. Mereka kemungkinan besar berasal dari sebuah keluarga. Hahaha, kita menemukan dua senjata level langit yang compang camping dan relatif lengkap, seorang pemuda berjubah ungu kemasan tertawa. Pemuda itu memiliki level pelatihan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan seorang raja yang memiliki domain dan terlihat keriput sedang berdiri di sampingnya. Pangeran ke-13, selain dari senjata level langit, ada juga bambu hijau gelap yang tersegel. Ada baju besi compang camping di sini yang bahkan sebuah senjata level bumi pun tidak akan bisa merusaknya. Para pesilat terdekat semuanya menemukan sesuatu karena mereka dipimpin oleh Pangeran ke-13 berjubah ungu kemasan. Pasukan terdekat hanya berani menonton secara diam-diam dan mereka tidak akan pernah bersedia datang dan mencuri dari mereka. Pada saat ini, seberkas garis cahaya perak muncul di sana. Raja yang memiliki domain yang berspesialisasi dalam dimensi ruang, ekspresi tetua keriput sedikit berubah ketika dia menjadi waspada. Dari kelompok mana kau berasal? Kami adalah kekaisaran dari penguasa dinasti Gan yang agung. Mundurlah.
Teriak seorang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Sua, alih-alih mundur, garis perak tersebut justru menyerbu masuk ke dalam kelompok tersebut. Boom! Beberapa pesilat jenius kekaisaran merasakan tekanan fisik turun pada mereka seperti gunung Tai dan banyak yang langsung muntah darah. Bajingan, berhenti. Tetua keriput meraung saat dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning yang menerjang cahaya perak tersebut. Nan Gongsheng mencibir dengan dingin dan melepaskan tinju yang mengeluarkan cahaya perak dan ungu. Boom! Dua kekuatan luar biasa dan domain dimensi ruang bentrok di udara. Gelombang kejut itu melukai, jika tidak langsung membunuh, para pesilat elit di dekat keluarga kekaisaran tersebut. Patua, siapapun yang melihat sumber daya dan harta karun di dimensi ilusi ilahi layak mendapat bagiannya. Seorang pemuda berambut ungu di dalam domain dimensi ruang tersebut melepaskan kepalan tinju yang berisi lonjakan kuat kekuatan fisik dan api semerah darah. Bam! Tetua keriput itu pun terdorong mundur. Dia marah dan terpana pada saat yang bersamaan, tetapi dia tidak berani menggunakan semua kekuatannya karena dia hanya akan menciptakan lebih banyak korban untuk pihaknya sendiri. Dalam pertarungan tadi, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Wosh! So, lapisan perak tetap di tengah-tengah kekacauan untuk beberapa tarikan napas, lalu pergi. Yang mulia, harta karun berelemen kayu Wu Jiangchang, telah diambil oleh mereka berdua. Beberapa batu asal dimensi ruang yang baru saja kutemukan juga diambil. Beberapa murid menjadi panik. Konyol sekali, pencuri mana yang berani menantang kekuatan keluarga kekaisaran. Pemuda berjubah ungu keemasan terlihat sangat marah. Pedang Kaisar Suci. Pangeran ke-13 meraung ketika pedang emas yang berkilau muncul di tangannya. Pedang itu dikelilingi oleh cahaya pedang yang sangat kuat dan berisi kekuatan seorang kaisar yang menyebabkan hati semua orang di kota yang hancur tersebut bergetar. Yang mulia, tolong hentikan. Ekspresi tetua keriput berubah ketika dia langsung mencoba menghentikan pemuda berjubah ungu keemasan. Pedang Kaisar Suci tidak dapat dengan mudah digunakan dan ini bukan wilayah dari penguasa dinasti Gan yang agung. Tidak ada yang bisa mengambil sumber daya milik kekaisaran begitu saja dan tidak dihukum. Pangeran ke-13 tidak memiliki tempat untuk melepaskan amarahnya dan tetua keriput terlihat memiliki senyum pahit ketika mencoba menghentikan sang pangeran. Ada kelompok kekuatan dan pesilat elit yang tak terhitung jumlahnya di dalam dimensi ilusi ilahi. Kekaisaran tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Selain itu, keduanya hanya mengambil sedikit sumber daya yang mereka kumpulkan. Jika kekaisaran mengirim orang untuk mengejar mereka, pasukan lain mungkin tertarik oleh kekacauan tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk masuk dan mencuri lebih banyak lagi. Wosh! Lapisan cahaya perak menuju ke kedalaman reruntuhan. Hehe, kayu Jiangchang ini adalah sumber daya pelatihan berelemen kayu yang langka yang akan sangat berguna untuk elemen kedua dari teknik petir angin 5 elemenku, kayu petir angin. Zhao Feng tertawa ringan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai menjarah dari sejumlah besar orang. Namun, kelompok yang mereka curi tidak memiliki Raja Alam Dewa Kekosongan. Hanya ada beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan yang kekuatan pertempurannya sebanding dengan Raja, jadi apa yang mereka curi tidak benar-benar berharga. Zhao Feng, apakah kita tidak akan membuat marah semua pesilat jenius penguasa dinasti dengan melakukan hal ini? Nan Gongsheng bertanya dengan sedikit gelisah. Hanya dalam waktu 4 jam, mereka telah menjarah dan mencuri dari 5 kelompok yang berbeda. Kita hanya mengambil barang-barang yang kita inginkan dan langsung pergi. Para raja biasa tidak akan dapat mendekati kita dengan kekuatan gabungan kita berdua, kata Zhao Feng. Kombinasi dirinya dan Nan Gongsheng sangat kuat. Mereka lalu memutuskan untuk mencuri dari beberapa pasukan lagi. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan karena mereka berdua datang terlambat. Jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun yang bagus. Tepat pada saat ini, peng! Boom, boom, boom. Gelombang kuat Yuan sejati dan kekuatan keinginan datang dari kedalaman reruntuhan yang bahkan mengejutkan Nan Gongsheng. Di udara di atas istana yang berantakan. Nona Yufei, kami mengagumi kekuatanmu, tetapi kekuatan keluarga Duanmu tidak akan mampu melawan kami berempat, ujar seorang lelaki jangkung berkepala botak. Di belakangnya ada 3 Raja Alam Dewa Kekosongan dan mereka semua bekerja sama untuk melawan gadis cantik bergaun ungu tersebut. Pada saat ini, 4 gelombang kekuatan luar biasa berkumpul menjadi satu dan bergabung ke dalam domain dimensi ruang laki-laki botak berjubah perang gelap. Weng, boom, keempat raja dikelilingi oleh domain lubang tanpa dasar yang gelap yang tampaknya hampir terwujud. Warnanya menjadi semakin gelap sampai hampir sepenuhnya gelap gulita.
Kekuatan pertempuran dari gabungan keempatnya sudah cukup untuk melukai beberapa raja di tingkat puncak. Laki-laki botak itu adalah pesilat elit yang lebih tua dan kekuatan pertempurannya sudah sebanding dengan raja di tingkat puncak sendiri. Nona Yufei, kami mengagumi kekuatanmu, tetapi kekuatan keluarga Duanmu tidak akan dapat bertarung melawan kami berempat. Laki-laki botak mulai mendekatinya. Meskipun menghadapi kekuatan gabungan empat raja, ekspresi gadis bergaun ungu tidak berubah. Sebaliknya, cahaya ungu seperti kristal muncul di sekitar tubuhnya. Jika seseorang menatapnya, dia terlihat sepertinya tidak terbuat dari darah dan daging manusia biasa. Sebaliknya, dia tampak seperti dewi yang anggun dan mulia. Domain yang belum terwujud belum berguna untuk melawanku, gadis bergaun ungu itu tersenyum. Dia dan seorang tetua berjubah hijau di belakangnya tampak berada di dalam dunia yang tak terlihat. Tekanan dari keempat raja itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana mungkin, kecuali dia memiliki dunia kecil, bagaimana mungkin dia bisa memblokir gabungan empat domain dimensi ruang kita? Ekspresi laki-laki botak itu berubah. Dia pernah bertarung dengan Zhao Yufei dari keluarga Duanmu sebelumnya dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang dia telah menggabungkan kekuatan dengan tiga raja lainnya, tapi dia masih tidak bisa menang. Jiu Wuji, kau mungkin seorang pesilat elit di antara para raja yang memiliki domain, tapi itu masih belum cukup melawan pesilat jenius paling berbakat dalam sejarah keluarga Duanmu. Tetua berjubah hijau berkata dengan percaya diri, seolah-olah dia bahkan lebih percaya diri daripada Zhao Yufei sendiri. Keluarga Duanmu, pesilat jenius paling berbakat yang pernah ada. Mungkinkah rumor itu benar? Zhao Yufei benar-benar memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual, yang berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Si botak Jiu Wuji dan para raja lainnya merasa tidak percaya. Ekspresi pasukan lain di belakang Jiu Wuji dan para raja lainnya juga dipenuhi dengan lebih banyak ekspresi terkejut. Sebagai pesilat elit yang lebih tua, kekuatan pertempuran Jiu Wuji sebanding dengan pesilat di peringkat 30 besar dari peringkat pesilat jenius kekaisaran, tapi pada saat ini, mungkin pertarungannya terlihat seperti 4 lawan 2, Jiu Wuji dan teman-temannya melawan Zhao Yufei dan tetua berjubah hijau. Namun sampai saat ini hanya Zhao Yufei yang benar-benar telah melakukan sesuatu. Aku tidak percaya, serang secara terpisah. Jiu Wuji mencibir dengan dingin ketika domain dimensi ruangnya yang berwarna hitamnya mengerut. Sua, sosoknya melesat ketika ia dan tiga raja lainnya menyerbu ke arah Zhao Yufei dan tetua berjubah hijau. Pergilah. Zhao Yufei berteriak ketika tangannya yang sehalus giok terbuka dan api ungu seperti kristal berubah menjadi tameng penghalang yang menyebar keluar. Bam, 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 sebelum ketiga raja lainnya bahkan bisa mendekatinya, kekuatan yang mendominasi membuat mereka terpental terbang. Salah satu dari mereka bahkan mulai batuk darah. Hancur, hanya Jiu Wuji yang berhasil mendekat. Jubahnya mengepak di udara ketika angin puyuh yang gelap terbentuk di telapak tangannya dan menembus penghalang kristal tersebut. Kekuatan pertempuran seperti itu membuat kekuatan di belakangnya menyemangatinya. Bam! Bagian dari kekuatan yang tersisa dari angin puyuh yang gelap mendarat di Zhao Yufei dan membuat tubuhnya sedikit gemetar, tetapi tubuhnya tetap seperti kristal dan tidak terluka. Tubuh macam apa itu? Ekspresi Jiu Wuji berubah drastis. Bam! Dengan menggunakan kesempatan ini, Zhao Yufei dan tertua berjubah hijau melakukan serangan balik dan membuat Jiu Wuji terpental terbang. Bidang area yang gelap lalu muncul di sekitar Jiu Wuji yang memblokir dua serangan tersebut. Dia berhasil menenangkan diri, tetapi darahnya mulai mendidih. Ini masih di bawah kondisi kekuatan pertempurannya dianggap tak tertandingi terhadap semua orang di bawah level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Ekspresi serius muncul di wajah Zhao Yufei dan tetua berjubah hijau. Jiu Wuji ini berasal dari kelompok super dengan kekuatan di puncak 3 bintang. Dia bahkan belum berusia 100 tahun dan sudah memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi melawan semua orang di bawah level Kaisar. Zhao Yufei, aku akan mundur, kita bisa membagi sumber daya dan harta karun di sekitar sini 50-50. Mata Jiu Wuji terasa dingin saat menekan amarah di hatinya. Dia masih memiliki beberapa kartu tersembunyi dan teknik rahasia, tetapi dimensi ilusi ilahi baru saja dibuka, jadi dia perlu menghemat kekuatannya. Kedua belah pihak telah berjuang untuk memperebutkan beberapa harta karun di dekat beberapa tumpukan tulang belulang. Di bawah sebuah bangunan yang berantakan ada tumpukan tulang belulang lengkap dari spesies yang bukan manusia. Tidak ada yang tahu berapa lama itu sudah ada di sana, tetapi masih bercahaya dengan kilau kemasan.
Di dalam tumpukan sepanjang 1 atau 2 kilometer tulang belulang emas non-manusia ini adalah harta karun yang bahkan bisa membuat beberapa kaisar dan penguasa suci menjadi serakah karena menginginkannya. Pertama, ada kristal dewa. Kebanyakan dari kristal ini berada di bawah standar, tetapi semuanya sangat berharga di dunia luar. Ada puluhan kristal ini di sekitar area tersebut. Selain itu ada juga 2 senjata ilahi level langit dan 1 senjata suci warisan yang mengeluarkan kekuatan yang sedemikian kuat sehingga raja yang biasa tidak akan bisa mendekat. Senjata di dunia ini dipecah menjadi kelas fana atau manusia biasa, spiritual, bumi, dan langit. Senjata ilahi level langit adalah yang paling kuat di dunia. Hanya orang-orang yang setidaknya berada di tahapan alam cahaya mistik yang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Senjata suci warisan yang biasa berada di level langit dan bahkan yang terlemah pun setidaknya akan dekat dengan level langit. Senjata suci warisan akan menyesuaikan kekuatan mereka tergantung pada level pelatihan penggunanya, tetapi senjata jenis ini memiliki persyaratan yang ketat. Beberapa senjata suci warisan juga mengandung informasi sebuah warisan. Selain kristal dewa, senjata ilahi level langit dan senjata suci warisan, ada juga beberapa sumber daya dan harta karun langka di dekat tumpukan tulang tersebut, seperti botol labu artefak ruang, buah spiritual, dan pil yang disegel khusus. Kekuatan pemilik tulang-tulang ini mungkin telah mencapai level pesilat setengah dewa. Mereka setidaknya lebih kuat daripada penguasa suci yang biasa. Aku akan merasa puas bahkan jika hanya menerima 1% dari benda-benda yang ditinggalkan oleh seorang penguasa suci atau pesilat setengah dewa yang kuat. Jantung para pesilat elit di dekatnya berdebar-debar. Namun, di tempat ini, keluarga Duanmu berkuasa. Beruntung bagi mereka, ada Jiu Wuji dan beberapa pesilat ahli dari generasi yang lebih tua lainnya yang mencoba melawan Zhao Yufei dengan kekuatan mereka. 50-50. Keluarga Duanmu yang menemukan tulang-tulang ini. Tatapan mata Zhao Yufei menjadi dingin. Hehe, Zhao Yufei, jika kita benar-benar bertarung, aku memiliki lebih banyak pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan puncak level alam inti asal besar. Kau mungkin bisa bertahan hidup, tetapi yang lainnya dari keluarga Duanmu, kata Jiu Wuji dengan licik. Zhao Yufei memiliki keunggulan kekuatan di antara para petinggi, tetapi Jiu Wuji dan para raja di pihaknya memiliki 3 hingga 4 kali lebih banyak pesilat ahli di tingkatan petinggi tingkat menengah. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun tetap harus diperhitungkan karena mereka yang bisa memasuki dimensi ilusi ilahi memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja yang sebenarnya. Kalau begitu mari kita lihat apa yang akan terjadi. Zhao Yufei bertindak seolah-olah dia tidak takut dan tetua berjubah hijau di sebelahnya juga tidak panik. Sang tetua bahkan tersenyum percaya diri. Wosh, tepat pada saat ini, lapisan cahaya perak mendekat. Tampaknya ada aura yang akrab dan kuat di depan sana, gumam Zhao Feng. Itu benar, auranya memang terasa akrab, kata Nan Gongsheng. Keduanya segera mencapai tepi luar istana yang acak-acakan. Meskipun itu hanya tepi luar, ada banyak pesilat ahli dan pasukan yang mengamati lokasi tersebut. Di tengah ada 4 raja dan kelompok kekuatan di belakang mereka. Kekuatan salah satu dari kekuatan ini melampaui aliran suci 10.000. Zhao Feng bisa mendengar kata-kata, kristal dewa, dan senjata ilahi level langit, bahkan sebelum dia mendekat. Beng, bam, dalam sekejap mata, pertempuran telah dimulai di udara di atas istana. Total 6 raja mulai bertarung di atas tumpukan tulang belulang emas dan seorang dewi bergaun ungu yang paling menarik perhatian. Setiap serangannya akan memancarkan yuan sejati yang seperti kristal yang dengan mudah mendorong mundur raja alam dewa kekosongan dan bahkan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun tidak bisa mendekat. Wah, selain Jiu Wuji, para raja lainnya semuanya telah terluka. Zhao Yufei ini hanya berada pada tingkat menengah dari alam dewa kekosongan namun yuan sejatinya sangat kuat dan tebal. Dia bisa bertarung dengan begitu banyak raja pada saat yang sama, jumlah orang tidak ada artinya baginya, ekspresi Jiu Wuji terus berubah-ubah. Saat ini, dia tidak berani menggunakan keunggulan dalam jumlah orang karena Zhao Yufei dan tetua berjubah hijau tidak takut sama sekali. Jiu Wuji menebak bahwa Zhao Yufei kemungkinan besar memiliki dunia kecil serta banyak gerakan tersembunyi yang kuat dan teknik rahasia yang belum digunakan. Wosh, lapisan cahaya perak mendekati kekuatan keempat raja. Yufei, Zhao Feng bergumam sambil melirik dewi bergaun ungu. Dia bukan gadis muda seperti dulu lagi. Saat ini Yufei telah tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang benar-benar cantik yang bisa memikat seluruh negara. Zhao Yufei, Nan Gongsheng terkejut. Dulu saat berada di tanah suci bela diri sejati, dia bertarung melawannya,
jadi dia tahu betapa menakutkannya wanita tersebut. Zhao Feng, apa yang kau rencanakan? Nan Gongsheng menatap Zhao Feng dengan tatapan aneh. Pertempuran enam raja menjadi lebih sengit dan beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di pihak Jiu Wuji dan teman-temannya didukung dari jauh. Siapa di sana? Kelompok di belakang keempat raja bisa merasakan Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendekat. Jarah. Zhao Feng tertawa dingin ketika dia dan Nan Gongsheng melewati kelompok tersebut sambil tetap berada di dalam domain dimensi ruang Nan Gongsheng. Semakin dekat sumber daya dan harta karun dengan tumpukan tulang emas tersebut, semakin berharga pula nilainya. Bahkan barang-barang dalam radius 10 km pun cukup langka dan berharga. Sumber daya dan harta karun di tepi luarnya sebagian besar telah dikuasai oleh kelompok keempat raja tersebut. Ark, cincin artefak ruangku, berhenti. Batu kegelapan bintang jatuh yang baru saja kutambang. Siapa yang berani mencuri dari istana 9 kegelapan? Kelompok Jiu Wuji dan kawan-kawan pun menjadi kacau ketika raungan dan teriakan terdengar di udara. Wosh, so, namun, seberkas cahaya perak melesat di udara dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Mereka yang berada di bawah tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Selanjutnya, setiap kali cahaya perak itu turun, kekuatan dimensi ruang yang jahat akan muncul di samping kekuatan fisik seberat gunung Tai. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan tidak bisa melakukan apapun melawan penjarahan tersebut. Siapa itu? Jiu Wuji dan para raja lainnya memandang dengan marah. Mata Zhao Yufei melirik ketika dia berseru, itu dia, Nan Gongsheng. Dari mana asalnya dua orang ini? Mereka berani mencuri dari istana 9 kegelapan. Teknik kombinasi dimensi ruang dan penguatan tubuh. Pasangan yang kuat. Mata para pesilat ahli di sekitar tumpukan tulang emas terbelalak ketika melihat apa yang terjadi. Sua. Lapisan cahaya perak berisi domain dimensi ruang itu dengan cepat terbang dan akan mencuri beberapa harta karun pada setiap kelebatannya. Domain itu sangat cepat dan orang-orang di dalam domain tersebut sepertinya sangat berpengalaman. Siapa yang berani mencuri dari istana 9 kegelapan? Jiu Wuji yang berjubah perang hitam meraung saat ia menoleh dengan tatapannya yang dingin. Orang bisa melihat ada seorang pemuda berpakaian hitam dan seorang pemuda tampan berambut ungu di bawah lapisan perak tersebut. Pemuda berpakaian hitam adalah raja yang memiliki domain tipe dimensi ruang dan orang yang satunya lagi adalah pesilat ahli teknik penguatan tubuh. Itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Bahkan orang-orang dari keluarga Duanmu pun tertegun. Yufei, apakah kau kenal keduanya? Si tetua berjubah hijau bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Yufei sedang menonton aksi duo, pakaian hitam, rambut ungu, itu dan ekspresinya tidak terlihat alami. Dia hanya seorang teman. Mungkin Nan Gongsheng sengaja melakukannya untuk membantu kita. Zhao Yufei tersenyum dan mulai menyerang lagi dan memberikan tekanan lebih pada Jiu Wuji dan para raja lainnya alih-alih bertahan. Hahaha, itu bagus. Ini persis situasi yang diinginkan oleh tetua berjubah hijau dan dia tiba-tiba meningkatkan serangannya. Jiu Wuji dan teman-temannya langsung menghadapi serangan balik dari Zhao Yufei dan tetua berjubah hijau. Selain Jiu Wuji, semua raja lainnya terluka dalam berbagai tingkatan. Sua. Cahaya perak melesat di dalam kelompok dari Istana 9 Kegelapan, kemudian mulai menjarah dari beberapa kelompok lainnya. Pencuri mana yang berani mencuri dari keluarga Si? Salah satu dari 4 raja meraung. Keluarga Si adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Para penonton pun mendecakkan lidah mereka. Duo, pakaian hitam, rambut ungu, ini mulai mencuri dari lebih banyak kelompok lainnya setelah menjarah dari Istana 9 Kegelapan. Kekuatan di belakang kelompok-kelompok ini semua setidaknya adalah kelompok 3 bintang dan beberapa bahkan berada di puncak kekuatan 3 bintang. Gila, Istana 9 Kegelapan, keluarga Si, keluarga Dong, Istana Bangsawan Agung Yuan, semuanya telah dijarah oleh mereka berdua. Para ahli yang menyaksikan terkejut dengan tindakan duo penjarah tersebut. Istana 9 Kegelapan adalah kelompok super di puncak 3 bintang, dan keluarga Si dan keluarga Dong keduanya bagian dari 8 keluarga besar, yang bahkan lebih kuat dari kelompok 3 bintang yang biasa. Istana Bangsawan Agung Yuan adalah penguasa sebuah provinsi, yang peringkatnya lebih tinggi dari Istana Bangsawan Zona Kepulauan Besar Tianfeng. Setiap provinsi dari penguasa dinasti Gan yang agung berada pada tingkat yang sama dengan seluruh lautan Chang. Kelompok dengan kekuatan 3 bintang yang biasa pun tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang 4 kelompok super yang berbeda pada saat yang sama. Untungnya, duo pakaian hitam, rambut ungu, hanya mencuri dan tidak membunuh siapapun.
Para korban yang mereka curi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini tidak bertentangan dengan aturan dimensi ilusi ilahi sekalipun. Semua pesilat elit yang masuk adalah pesaing. Lumayan, kekayaan Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai meningkat karena penjarahan. Beberapa saat kemudian, harta yang mereka peroleh melampaui semua orang yang mereka curi sebelumnya. Dasar pencuri, tunggu saja sampai aku mencabik-cabikmu. Jiu Wuji dan para raja lainnya sangat marah sehingga mereka akan meledak. Saat ini, sumber daya yang paling berharga masih di dekat tulang emas. Harta yang diambil oleh Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak begitu berharga. Selain itu, keduanya bahkan tidak membunuh siapapun, mereka benar-benar hanya mencuri. Jiu Wuji, jika ini terus berlanjut, mau taruh di mana wajah keempat kelompok kita? Raja muda dari Istana Bangsawan Agung Yuan bertanya dengan marah. Pisahkan harta yang penting terlebih dahulu, lalu kita pergi menangani dua pencuri itu. Jiu Wuji juga tidak tahan lagi. Pada saat ini, keempat kelompok di belakang mereka semuanya dibikin pusing oleh duo, pakaian hitam, rambut ungu, tersebut. Jiu Wuji dan teman-temannya tidak bertarung dengan Zhao Yufei lagi, mereka hanya menuju harta karun di sekitar tulang emas. Senjata ilahi level langit, senjata suci warisan, kristal dewa, buah dan pil spiritual. Harta karun ini adalah alasan mengapa mereka bertarung dengan Zhao Yufei. Jika tidak, keempat raja akan pergi untuk membunuh dua pencuri, pakaian hitam, rambut ungu. Hehe, kau pikir akan semudah itu? Zhao Yufei tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu menyala-nyala yang menerjang ke bawah. Boom, bam, bam, bam. Serangan Zhao Yufei membuat keempat raja berhamburan. Tangan langit setan. Jiu Wuji berdiri di udara ketika salah satu lengan tangannya mulai terbakar dan mengembang menjadi sebuah tangan hitam raksasa. Tangan langit setan yang sangat besar mengeluarkan kekuatan luar biasa dari ilmu setan Dao dan tampaknya mengandung kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi dengan kekuatannya yang mendominasi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Jiu Wuji dinaikkan ke tingkatan yang benar-benar baru yang bisa bentrok langsung dengan Zhao Yufei dan melakukan pertarungan yang hebat untuk memperebutkan harta karun di sekitar tumpukan tulang emas. Jangan coba-coba kau memikirkannya, kulit Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu saat kekuatan Yuan sejatinya mencapai tingkatan yang benar-benar baru. Boom, laki-laki dan perempuan pesilat ahli tua dan pesilat super jenius muda, membuat raja-raja lainnya pun mundur. Beberapa harta karun terdekat di sekitar tumpukan tulang belulang emas terlempar ke udara. Ambil harta karunnya. Semua kelompok yang ada di sana langsung menyerbu dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang sekuat raja yang sebenarnya akhirnya memasuki pertempuran. Beberapa raja yang telah menonton secara diam-diam akhirnya juga ikut menyerbu. Namun, orang biasa bahkan tidak dapat mendekati senjata ilahi level langit, senjata suci warisan, atau kristal dewa. Meskipun pemilik tulang emas telah mati, tulang-tulang itu masih memancarkan kekuatan yang kuat. Weng, tulang emas menembakkan beberapa garis-garis sinar emas tajam yang memaksa mundur beberapa raja dan banyak pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Sebuah luka berdarah tertinggal di tubuh para raja alam dewa kekosongan sedangkan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan hampir terbelah dua oleh garis-garis sinar keemasan tersebut. Hati-hati. Tulang emas itu milik seorang pesilat ahli yang melatih teknik dan jurus berelemen logam. Seru beberapa pesilat di tahapan setengah dari alam dewa kekosongan. Kekuatan elemen logam berisi serangan tajam. Dilihat dari kerusakan pada target tunggal, logam melebihi kekuatan elemen api dan petir. Kesempatan yang bagus. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan. Pada saat ini, kekacauan telah pecah dan banyak harta karun di dekat tulang emas telah terlempar ke udara. Segala macam serangan menyebabkan debu berterbangan dan orang-orang terpental terbang. Lapisan cahaya perak dengan cepat terbang menuju ke tumpukan tulang emas. Peng, boom, boom. Bahkan domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng terdorong mundur oleh gelombang kejut dari beberapa bentrokan dan serangan. Duo pencuri itu lalu menuju ke pusat kekacauan di mana kekuatan semua serangan sangat besar dan gelombang kejut pertempuran Zhao Yufei dan Jiu Wuji akan mencapai mereka. Dari situasi saat ini, tampaknya Zhao Yufei masih bisa menekan Jiu Wuji dan teman-temannya sendirian. Dalam hal berapa banyak harta karun yang mereka kumpulkan, Zhao Yufei memiliki lebih banyak harta karun daripada milik Jiu Wuji dan 3 raja lainnya digabungkan. Kristal dewa di bawah standar. Nan Gongsheng berubah menjadi seberkas cahaya perak dan berhasil mengambil beberapa kristal dewa di bawah standar.
Itu jauh lebih mudah baginya dibandingkan dengan yang lain karena domain dimensi ruangnya berisi kristal Dewa Iblis yang dapat menekan kristal Dewa di bawah standar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berpisah untuk saat ini. Sasarannya bukanlah kristal Dewa di bawah standar, dia menginginkan tulang emas itu sendiri. Tulang emas ini mengandung esensi murni dan kekuatan keinginan berelemen logam. Pemiliknya mungkin adalah ras non-manusia yang berspesialisasi dalam kekuatan elemen logam. Aku harus melatih logam petir angin nantinya, pikir Zhao Feng. Jubah besi perang kekaisaran es. Dia lalu mengedarkan kekuatan garis keturunan es airnya dan lapisan cairan biru mengalir di sekujur tubuhnya ketika jubah besi terbuat dari air berwarna biru es muncul di sekujur tubuhnya. Dengan tombak kekaisaran es yang berubah menjadi baju zirah besi, pertahanan Zhao Feng pun meningkat drastis. Ditambah lagi dia memiliki teknik tubuh petir suci kun emas sehingga kekuatan fisiknya yang kuat membuatnya bisa memblokir serangan bahkan dari para raja. Bo! Riak air dan petir melonjak di permukaan baju besi perang kekaisaran es dan saat ini bisa langsung melakukan serangan balik hanya dengan bersentuhan dengan musuh. Zhao Yufei merasakan aura yang akrab dan melihat baju besi perang kekaisaran es Zhao Feng dan air petir anginnya. Namun, pemuda berambut ungu ini bukan orang itu. Mereka hanya memiliki kekuatan garis keturunan dan teknik yang serupa. Terbuka, setelah pertahanannya meningkat drastis, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya dan kepalan tinjunya terbakar dengan nyala api merah terang yang mendorong kembali semua gelombang kejut dan serangan di dekatnya. Bahkan beberapa raja pun harus mundur sejenak. Dalam prosesnya, ia meraih 2 atau 3 kristal dewa di bawah standar dalam perjalanan. Dia akhirnya mendekati tulang emas, yang memberi tekanan kuat dan bahkan bisa melakukan serangan balik. Ambil, sebuah rantai emas level bumi muncul di tangan Zhao Feng, yang lalu dilemparkan ke arah tulang-tulang emas tersebut. Ding, ding, Zhao Feng dan semua orang di dekatnya diserang oleh tulang-tulang emas tersebut. Semuanya, awas, seorang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan raja alam dewa kekosongan di dekatnya mencoba menghindar. Namun, Zhao Feng tampaknya memiliki kemampuan untuk meramalkan serangan dan dia bisa menghindari sebagian besar serangan balik yang mengandung kekuatan logam. Tulang berelemen logam ini hanya mengandalkan sisa-sisa kekuatan keinginan yang terkandung di dalamnya untuk berinteraksi dengan sumber energi murni logam dari dunia luar. Mata spiritual dewanya bisa melihat proses intinya. Jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkatan yang luar biasa dan tekanan dari tulang emas tidak mampu menekannya. Krak, rantai emas Zhao Feng retak dan tulang-tulangnya diseret ke cincin logam kunonya. Pada saat terakhir, kucing kecil menggunakan teknik pembunuhan dan dengan paksa menarik tulang emasnya. Pencuri itu mengambil tulang emasnya. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan seorang raja tertegun saat mereka merasakan tekanan tiba-tiba berkurang. Bahkan raja alam dewa kekosongan pun tidak akan dengan mudah untuk mengambil tulang-tulang emas tersebut. Jangan biarkan mereka berdua pergi. Salah satu dari 4 raja meraung. Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama-sama mendapatkan banyak barang. Zhao Feng telah mendapatkan tulang emas dan beberapa harta karun di dekat mereka sementara Nan Gongsheng adalah orang yang paling banyak mengambil kristal dewa, sekitar setengah dari semua kristal dewa yang ada. Di tengah kekacauan itu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa mendapatkan keuntungan yang membuat mata semua orang memerah. Pada saat ini, pertarungan untuk harta karun di sekitar tulang emas akan segera berakhir. Pencuri itu mengambil tulang emasnya. Jangan biarkan mereka berdua pergi. Beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan raja alam dewa kekosongan mengubah target mereka menjadi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Ini bukan hanya karena jumlah kekayaan yang mereka miliki, itu juga karena sebelumnya mereka telah mencuri dari semua orang. Itu adalah tumpahan kekesalan bagi semua kemarahan dan amarah mereka. Beberapa sosok di level raja mulai perlahan mendekati Zhao Feng dan Nan Gongsheng dan membentuk setengah lingkaran. Salah satu dari 4 raja menyerang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng hanya berada di tahapan alam inti asal kecil tapi dia telah mendapatkan tulang emas dan beberapa benda di dekatnya. Jika ini bukan waktu untuk menyerangnya, lalu kapan lagi? Mundur, sepasang sayap petir angin yang tampak hidup tiba-tiba mengembang di punggung Zhao Feng. Teknik terbang petir angin, Sua. Riak petir angin tertinggal di belakangnya saat Zhao Feng terbang ke udara dan bertemu dengan seberkas cahaya perak. Boom, bam, bam. Serangan seorang raja alam dewa kekosongan dan beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan lainnya pun meleset. Pemuda berandalan itu juga berspesialisasi dalam teknik pelarian tipe dimensi ruang dan dia bahkan memiliki jenis sayap petir yang langka. Pesilat elit yang serangannya meleset menjadi tercengang.
Siapa yang akan mengira bahwa seorang pesilat di level alam inti asal kecil dapat mempelajari teknik dan jurus yang mendalam seperti itu. Reaksi, kecepatan, dan instingnya semuanya berada di tingkat tinggi. Ayo pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng ditutupi lapisan perak saat mereka melaju ke tepian kota yang hancur. Teknik terbang sayap petir itu. Mata Zhao Yufei berkedip dengan ekspresi kecurigaan dan keterkejutan saat melihat sayap petir angin yang memudar di punggung Zhao Feng. Dengan teknik domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng, jumlah pesilat ahli yang bisa mengejarnya dapat dihitung dengan satu tangan, dan orang terkuat, Jiu Wuji, sedang dihadang oleh Zhao Yufei. Setelah semua penjarahan dan pencurian tersebut, Zhao Feng dan Nan Gongsheng menjadi sangat kaya. Kayu pemulihan jiwa, esensi air bunda, kayu Wujiangchang, kristal dewa di bawah standar, dengan sumber daya ini, pelatihanku pasti akan dapat menembus level selanjutnya. Zhao Feng sangat gembira. Menggali dan menemukan sumber daya dan harta karun secara manual akan sulit jika hanya berdua. Penjarahan dan pencurian jauh lebih cepat. Namun, ketika ada manfaat, ada juga kerugian yaitu, mereka mudah menyinggung orang lain dengan mencuri seperti itu. Dasar berandalan, jangan bergerak. Sekelompok orang berdiri di tepi kota yang hancur. Pemimpinnya adalah Raja Muda berjubah hitam yang matanya seperti bintang dingin. Di sebelahnya ada beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan level alam inti asal besar, termasuk seorang gadis cantik berambut biru yang sepertinya keluar dari sebuah lukisan. Itu keluarga Jiang, pesilat jenius nomor 1 dari keluarga Jiang, Jiang Chen, dan gadis cantik nomor 1 di keluarga Jiang, Jiang Feixue. Kelompok terdekat segera mengenali kelompok yang baru datang itu. Saudaraku Jiang Chen, itu bajingan yang mencuri esensi air bundaku. Gadis berambut biru menggigit bibirnya dan mengerutkan alisnya saat melihat pemuda berambut ungu dengan marah. Dia adalah Jiang Feixue. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng menegang. Mereka akan dikepung. Meskipun kekuatan pertempuran mereka hebat, itu tidak cukup untuk bertarung melawan begitu banyak raja. Mata spiritual Dewa Zhao Feng juga merasakan kekuatan keluarga Cao dan keluarga Ji yang bersembunyi di dekatnya. Cao Yun, dia sepertinya telah menemukan lokasi kita. Mata Jilan berkilauan dengan ungu yang berkabut. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan kewaspadaannya. Luka yang ditinggalkan oleh serangan balik Zhao Feng telah menciptakan kesan mendalam di hatinya. Jangan lakukan apa-apa. Jiang Chen itu adalah raja yang memiliki domain dengan kekuatan pertempuran yang kuat, kata Cao Yun dengan nada rendah. Pada saat ini, cahaya perak yang menutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah dihalangi. Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Tombak perak es muncul di tangan Jiang Chen saat ia menciptakan riak es hitam yang samar. Weng, di mana-mana cahaya hitam redup diubah menjadi abu hitam, yang kemudian membeku. Boom, boom, boom. Sinar tombak hitam yang samar menembus domain dimensi ruang Nan Gongsheng dan lapisan es hitam samar mulai terbentuk di luar domain dimensi ruang tersebut. Meskipun itu bukan ancaman, kekuatan keinginan yang dingin telah memperlambat keduanya. Di saat yang sama, 5 atau 6 pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dari keluarga Jiang menyerang, termasuk Jiang Feixue. Kekuatan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan ini berada di level raja atau tidak terlalu jauh darinya. Nan Gongsheng terpaksa mengedarkan kekuatan luar biasa miliknya dan menggunakan teknik rahasia dimensi ruangnya untuk mengarahkan atau menyerap serangan mereka. Bam, boom, boom, boom. Nan Gongsheng dan Jiang Chen bentrok di udara dan domain dimensi ruang mereka juga hancur dan mendorong banyak orang mundur. Bam, Jiang Chen terdorong mundur puluhan meter oleh riak cahaya ungu perak yang aneh dan jahat dan darahnya mulai mendidih. Jika Nan Gongsheng tidak mendapatkan kristal Dewa Iblis, kemungkinan dia menang hanya 50-50. Hati Zhao Feng sejernih cermin. Kristal Dewa Iblis telah menjadi pusat domain dimensi ruang Nan Gongsheng. Bam, bam, bam. Namun pada saat yang sama, para ahli lain dari keluarga Jiang meningkatkan serangannya dan mencoba untuk menghentikan Nan Gongsheng dan Zhao Feng melarikan diri. Jika mereka mampu mengulur waktu mereka berdua, pengejar lain akan bisa menyusul. Berani-beraninya kau mencuri dari keluarga kekaisaran. Aku akan memotong kepalamu dan menggantungnya di tembok kota yang hancur, sebuah suara dingin terdengar dari sisi lain reruntuhan. Kekuatan dari kekaisaran Gan yang agung pun terbang mendekat. Pemimpinnya adalah Pangeran ke-13 dan Tetua Keriput. Di belakang mereka ada beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Hahaha, bocah berandalan. Mari kita lihat kemana kau bisa lari setelah membuat kita semua marah. Para raja dari Istana Bangsawan Agung Yuan,
keluarga Si, keluarga Dong, dan sekelompok pesilat di tahapan setengah langkah dari alam Dewa Kekosongan mendekat dari arah yang berbeda. Pada saat ini, apakah keluarga Jiang bisa menahan Zhao Feng dan Nan Gongsheng hanya untuk beberapa tarikan napas menjadi sangat penting. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak orang mendekat, ekspresi Nan Gongsheng menjadi serius. Kekuatan Jiang Chen hampir setara dengan kekuatannya sendiri dan ada beberapa ahli yang kekuatan tempurnya berada di level raja. Mereka tidak bertujuan untuk mengalahkan Nan Gongsheng, mereka hanya ingin mengulur waktu saja. Habisi dia dulu. Zhao Feng terlihat tegas ketika tatapannya terkunci pada Jiang Chen. Dalam situasi biasa, Nan Gongsheng akan membutuhkan 10 hingga 20 jurus untuk mengalahkan Jiang Chen, tetapi saat ini, ada pesilat ahli lainnya juga. Pergi. Nan Gongsheng tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melesat ke arah Jiang Chen. Teknik terbang sayap petir. Pada saat yang sama, sepasang sayap bergelombang yang terbuat dari air, angin, dan petir terbentuk di punggung Zhao Feng, dan gelombang kekuatan fisik seberat gunung Tai menimpa Jiang Chen. Bahaya, tubuh Jiang Chen menjadi berat menghadapi tekanan serangan dari Nan Gongsheng dan Zhao Feng. Hancur. Api merah darah menderu di sekitar Zhao Feng saat dia mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan meninju Jiang Chen. Weng. Pada saat yang sama, sayap di punggung Zhao Feng mengepak dengan cepat dan pukulannya memanggil pusaran air petir angin. Irisan dimensi ruang mistik. Nan Gongsheng mengirimkan beberapa garis sinar perak yang tajam dari telapak tangannya di samping cahaya berwarna ungu dan darah yang jahat. Wah, Jiang Chen muntah darah saat luka muncul di tubuhnya. Orang bisa melihat tulang-tulang di dalamnya, dan luka memanjang dari bahu hingga ke perutnya. Wajah Jiang Chen langsung pucat pasi dan dia terjatuh dari langit. Bukannya dia jauh lebih lemah dari Zhao Feng dan Nan Gongsheng, hanya saja kekuatan gabungan mereka sempurna. Mereka berdua berspesialisasi dalam kecepatan dan serangan secepat kilat. Teknik dimensi ruang Nan Gongsheng sangat merepotkan dan dimensi ruangnya sangat membatasi pergerakan musuh. Tubuh petir suci kun emas Zhao Feng memberinya kekuatan fisik yang kuat yang bisa menekan tubuh dan darah lawannya. Selain itu, kekuatan garis keturunan matahari setan darah yang bermutasi memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat. Ketika digunakan bersama dengan tubuh petir suci dan sayap petir angin, dia bisa mengancam para raja meskipun dia berada di tahapan alam inti asal kecil. Ada satu hal penting lagi. Kekuatan keinginan Zhao Feng telah mencapai tingkat tinggi, sehingga dia bisa dengan mudah melihat kelemahan Jiang Chen. Jubah besi biru es muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan berdesir dengan air dan petir. Boom! Serangan balasan dari semua pesilat di tahapan setengah langkah dari alam Dewa Kekosongan dan Jiang Chen tidak mampu mengancam Zhao Feng. Setelah memilih air petir angin sebagai elemen pertama, tubuh petir sucinya sangat kebal terhadap serangan elemen air dan es. Mundur. Zhao Feng memasuki domain dimensi ruang Nan Gongsheng dan mereka ditutupi oleh lapisan cahaya perak yang mengambil semua serangan secara langsung ketika mereka melewati keluarga Jiang. Kakak Chen. Jiang Feixue dengan cepat pergi membantu Jiang Chen. Keduanya bukan pesilat biasa, Jiang Chen masih takut dengan apa yang terjadi. Domain dari pemuda berpakaian hitam itu mengandung kekuatan jahat yang menakutkan, dan panca indera pemuda berambut ungu itu membuatku merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan keinginan di level kaisar dari seseorang di generasi yang lebih tua. Orang-orang dari keluarga Jiang hanya bisa menyaksikan lapisan perak itu terbang di atas mereka. Selain Jiang Chen yang merupakan raja yang memiliki domain, tidak ada orang lain yang bisa mengancam mereka berdua hingga tingkatan kritis. Tepat pada saat ini, semua orang dari Istana Bangsawan Agung Yuan, keluarga Chao, keluarga Ji, dan semua kelompok lainnya tiba satu demi satu. Mereka hanya satu atau dua tarikan napas jauhnya dari kondisi akan mengepung Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Jilan, jika kita menyerang sekarang, kita mungkin bisa menghentikan dua pencuri itu. Tarikan nafas Chao Yun meningkat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng yang telah bekerja sama dan melukai Jiang Chen mengejutkan Chao Yun dan Jilan. Jilan yang berambut ungu tampak ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat Zhao Feng dan Nan Gongsheng tetap tinggal, Zhao Feng telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Insting memberitahunya bahwa mata kiri pemuda itu adalah mimpi buruk yang tidak mudah untuk disinggung. Saat lapisan cahaya perak semakin dekat. Peng, detak jantung Chao Yun dan Jilan meningkat. Pada saat ini,
Senyum jahat terbentuk di wajah pemuda berambut ungu itu ketika dia melirik dan mata kirinya berubah menjadi dunia ilusi ungu seperti lubang tanpa dasar yang berkabut. Hati Chow Yun dan Jilan bergetar. Senyum pemuda itu misterius dan jurang lubang tanpa dasar ungu itu seperti mimpi buruk yang meluas dan tampaknya melahap dunia. Wosh. Hanya setelah lapisan cahaya perak menghilang. Keduanya bertindak seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi buruk. Punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin, dan mereka terkejut. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.